harus berterima kasih kepada seluruh manusia yang ada di internet. Karena kalian cukup baik dalam merespon suatu masalah. Saat adanya pemberitaan jalan rusak di Lampung dan menarik atensi seluruh internet termasuk Presiden Indonesia, kalian sudah merespon dengan postingan, "Gimana dengan Jawa Tengah? Jalannya juga rusak." Bahkan kalian banyak memposting video jalan rusak dengan caption, "Ini bukan Lampung, tapi Jawa Tengah." Di lain waktu, saat terjadinya invasi Rusia terhadap Ukraina, banyak warga termasuk European Union menunjukkan posisi tidak setuju terhadap invasi tersebut. Dan kalian semua sudah cukup baik merespon masalahnya dengan cara, "Gimana dengan penjajahan Israel ke Palestina?" Dengan dua kejadian ini, itu mengingatkan gua akan kisah seorang ayah dan anak. Ada seorang ayah mengingatkan kepada anaknya untuk jangan merokok. Lalu anaknya menjawab, "Lah, ayah sendiri kan merokok." Peringatan ayahnya kepada anaknya terus berlanjut sampai akhirnya anaknya satu penjara dengan ayahnya. Karena terakhir kali ayahnya mengingatkan, anaknya menjawab, "Lah, ayah sendiri pedofil." Sejauh riset saya, whataboutisme adalah kata yang tepat untuk menggambarkan cara manusia Indonesia merespon suatu masalah. Webster mendefinisikan hal ini sebagai praktik atau tindakan untuk menyanggah tuduhan atas kesalahan, dengan cara mengklaim bahwa ada orang lain yang melakukan hal serupa atau lebih buruk. Jadi dengan whataboutisme ini, para manusia di Indonesia udah cukup baik untuk menurunkan atensi dan important level dari premis utama atau argumen yang sedang dibahas. By nature, manusia menggunakan whataboutisme karena ini adalah cara termudah dan termurah, bahkan sekaligus dapat menurunkan atau merendahkan personal branding dari seseorang yang menyampaikan premis utama. Dengan banyaknya manusia-manusia di Indonesia melemparkan whataboutisme di atas meja dialog, kemungkinan akan terus meningkatkan manusia tuna ekspresi dalam menyampaikan atensi dan pendapat kepada suatu masalah. Ketika menemukan suatu masalah, lo bakal banyak nemuin orang bahkan diri lo sendiri untuk mengucapkan, "Gue masih bangsat, jadi gue nggak bisa komen." Sebagian besar para intelektual tidak setuju kalau whataboutisme ini diangkat ke dalam sebuah dialog di mana tujuannya untuk mencari solusi. Karena dengan hal ini, di dalam sebuah dialog akan cenderung mengabaikan reliability, comparability, dan relevansi antara premis utama dengan solusi yang ingin dicapai. Lama-kelamaan akan melebarkan gap antara si premis dan solusi yang ingin dicapai. Bisa saja case Rusia, Ukraina, dan Palestina Israel terlihat sama karena ada korban dan senjata. Namun, secara substansi yang mendasarinya bisa saja berbeda. Beberapa intelektual setuju menggunakan whataboutisme untuk mengevaluasi konsistensi dari sebuah premis. Bahkan konsistensi seseorang yang menyampaikan premis. Kalau kita contohkan ke case ayah yang mengingatkan anaknya untuk tidak merokok. Ketika ayahnya menyampaikan premis, ayah nggak ngerokok lagi karena itu racun bagi paru-paru. Lalu anaknya merespon dengan whataboutisme. "Lah, ayah sendiri masih ngebakar sampah di pekarangan rumah." Dengan ini, respon anaknya sudah cukup tepat untuk men-challenge premis ayahnya. Karena dengan premis itu, ayahnya menyampaikan alasan untuk tidak merokok karena itu racun bagi paru-paru. Sedangkan diketahui bahwa racun bagi paru-paru tidak hanya asap rokok, namun asap dari hasil bakaran sampah yang sering dilakukan ayahnya di pekarangan rumah. Nah, coba lo share di kolom komen, whataboutisme apa yang sering lo temuin sampai lo males ngasih pendapat.